Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan atau memaparkan makalah kami mengenai manajemen isu. Oke, kami dari kelompok 1, Meta Islamiyati, Rai Anjarsari, Randy Menovan, dan saya sendiri Riki Tanoto. Saya akan menjabarkan mengenai manajemen isu, terutama mengenai definisi dan mengenai manajemen resiko. Oke, mari kita mulai. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari manajemen isu. Manajemen isu sendiri adalah aktivitas yang diorganisasikan dalam suatu organisasi untuk mengidentifikasi munculnya kecenderungan-kecenderungan situasi atau isu-isu yang dimungkinkan diprediksi mempengaruhi aktivitas organisasi dalam beberapa tahun ke depan, termasuk jangka pendek, dan membangun strategi organisasi untuk meresponnya. Pada masa lalu banyak organisasi yang terlambat dalam mengidentifikasi dan merespon isu, bahkan kebanyakan responsnya lebih bersifat reaktif, bukan preventif atau proaktif. Oke, sedangkan dari resource yang saya dapat, menurut Cultip Cult Center Broom, manajemen isu meliputi 2 tindakan mendasar, yaitu pertama, melakukan identifikasi awal terhadap isu yang memiliki potensi untuk merugikan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, memberikan tanggapan terhadap isu untuk meminimalisir konsekuensi dari munculnya isu. Sebagai bagian dari fungsi humas, maka manajemen isu dapat didefinisikan sebagai berikut. Issues management is the proactive process of anticipating, identifying, evaluating, and responding to public policy issues that affects organizations' relationship with their publics. Manajemen isu adalah proses proaktif dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menjawab isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publiknya. Begitu pula yang dijelaskan dari sebuah artikel yang ditulis oleh Elizabeth Dougall, PhD dari University of North Carolina at Chapel Hill, yang membahas tentang isu-isu manajemen yang menurutnya adalah sebuah konsep yang menggoda. Bagi mereka yang berbakat dan cukup ulet untuk mendongkrak karir kehumasan dalam mengolah isu yang berkembang di masyarakat, membawa mereka ke arah yang benar-benar menguntungkan, bahkan sebaliknya. Berjuang untuk legitimasi humas sebagai fungsi manajemen, kredibilitas dan senior manajemen, termasuk masalah akses manajemen yang dapat memberikan sesuatu komunikasi yang profesional dan mungkin menemukannya hanya di tengah-tengah krisis. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pengertian manajemen isu, ya jelas ini adalah sebuah aktivitas organisasi ya untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan mengantisipasi dan mengidentifikasi masalah untuk di masa depannya, dan bisa mengatur untuk respons yang terbaik untuk publiknya itu sendiri. Oke, bagian yang kedua saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai manajemen resiko. Oke, pengertian manajemen resiko menurut para ahli yang pertama, Joyo Sudarso. Menurut Joyo Sudarso, manajemen resiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen untuk mengelola resiko, termasuk yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, rumah tangga, dan masyarakat. Jadi di dalamnya meliputi perencanaan, penyusunan, dan perorganisasian kegiatan manajemen risiko. Yang kedua, menurut Smith, manajemen risiko artinya proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko keuangan. Hal ini karena risiko keuangan dapat mengancam aset dan pendapatan perusahaan. Dampak lain kalau sampai terjadi risiko keuangan bahkan bisa menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi perusahaan. Yang ketiga, Bramantyo. Apa yang dimaksud manajemen risiko? Definisi manajemen risiko menurut Bramantyo adalah proses terstruktur dan sistematis. Tujuannya untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, dan mengembangkan manajemen risiko alternatif. Jadi dari sini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu aktivitas yang menjadi bagian dari proses manajemen isu maupun krisis. Setiap isu dimungkinkan memiliki resiko negatif bagi operasional organisasi, apalagi jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan krisis yang kemungkinan menimbulkan resiko negatif yang lebih besar.
Lalu kita akan lanjut membahas mengenai fungsi manajemen isu dan fungsi manajemen isu akan dijabarkan oleh teman saya, Meta Meyuki. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Riki atas penjelasannya mengenai manajemen isu dan manajemen risiko. Perkenalkan, saya Meta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen. Nah, sebelum menjelaskan kepada fungsi manajemen, perlu dicatat bahwa ternyata manajemen isu dan manajemen risiko adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi tetap saling berhubungan. Manajemen isu dilakukan sebagai antisipasi sebelum terjadinya krisis dan harus tetap dilakukan ketika krisis berlangsung. Secara umum, manajemen isu mempunyai manfaat yang besar bagi eksistensi organisasi, antara lain: pertama, menyeleksi isu. Proses mengidentifikasi ini dilakukan secara selektif dan menganalisis secara cermat. Proses ini menentukan apakah ada potensi masalah, apakah suatu masalah berpotensi menjadi isu. Isu tersebut bisa berupa isu pendek atau isu yang 1 tahun ke depan, atau jangka panjang, biasanya lebih dari setahun. Kedua, menentukan strategi untuk merespon isu sebelum isu berkembang menjadi krisis yang mempunyai dampak besar bagi organisasi. Strategi merespon isu termasuk merespon kritikan dari pihak luar organisasi, bukan hanya sekedar memberikan informasi. Salah satunya melalui advocacy advertising, yaitu iklan yang berisi pesan-pesan pembelaan atas kritik-kritikan, tetapi tetap didukung oleh fakta-fakta yang ada. Kemudian ketiga, mencari peluang untuk reposisi organisasi dan produk. Pada hal ini, yang artinya organisasi mencari isu-isu yang dapat menjadi peluang pasar, meningkatkan penjualan dan reputasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Berikut rekan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana manajemen isu diterapkan. Silakan Rai, terima kasih. Baik Kak Meta, terima kasih untuk penjelasannya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih manajemen isu itu dapat diterapkan. Nah, di sini tuh dalam praktik manajemen isu terdapat beberapa model proses manajemen isu. Yang pertama dibuat oleh Chris Jones pada tahun 1997. Ada 5 tahap aktivitas yang bersifat universal nih. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama mengidentifikasi isu. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah polling opini. Di sini secara berkala public relation menyediakan daftar pertanyaan yang akan disebarkan kepada publik, bisa ditempel di majalah, internal, newsletter, atau dikirim via pos. Kemudian poin kedua, menggelar FGD dengan para pemuka pendapat. Yang ketiga, monitoring berita media. Di sini tuh yang dimaksud dengan monitoring berita media yaitu kegiatan mengkipling atau merekam pemberitaan media tersebut. Kemudian poin berikutnya, penyediaan kotak opini untuk menampung opini publik secara internal. Kemudian secara aktif melakukan manajemen by working around atau komunikasi belusukan dengan mengunjungi atau berkomunikasi dengan kelompok publik untuk menampung aspirasi. Yang terakhir poinnya yaitu memonitor dan menjalin relasi melalui dunia maya atau yang disebut dengan internet seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian poin kedua yaitu melakukan evaluasi dan menganalisis isu-isu yang ditemukan. Tujuannya dari tahap ini adalah mengetahui isu sebenarnya nih, seperti penyebabnya, dari mana sumbernya. Pada proses analisis ini diperkuat dengan riset yang bertujuan mengidentifikasi opini-opini para pemuka atau para figur-figur yang mempengaruhi masyarakat tentang isu yang terjadi. Kemudian poin ketiga yaitu merumuskan program-program yang dapat dilakukan organisasi untuk merespon isu-isu tersebut, termasuk merumuskan strategi-strategi alternatif untuk mengubah isu. Di sini pemberian respon diartikan sebagai menyampaikan posisi ataupun sikap organisasi terhadap isu tersebut. Artinya program-program kegiatan tersebut dapat diaplikasikan untuk mempresentasikan tujuan-tujuan dan juga opini organisasi terhadap isu untuk mempengaruhi publik terhadap isu tersebut. Di tahap ini terdapat 3 strategi, yaitu yang pertama adaptive change strategi,
yaitu strategi terbuka dan akomodasi untuk perubahan, mengantisipasi perubahan, dan menawarkan dialog konstruktif untuk menanggapi kompromi atau akomodasi. Kemudian yang kedua, reactive change strategi. Ini adalah strategi berdasarkan ketidakinginan organisasi untuk berubah dengan tahap menekankan pada perilaku sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu adalah dynamic response strategi. Di sini adalah strategi yang mengantisipasi dan berusaha membentuk arah pembuatan kebijakan publik dengan menentukan bagaimana kampanye terhadap isu yang akan dilaksanakan. Baik, sekian dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh Randy Menovan. Terima kasih. Terima kasih Rai atas penjelasannya. Bersama saya Randy Menovan akan membahas mengenai public relation dan tim manajemen isu. Dari kelima tahap manajemen isu yang telah disebutkan tadi, bahwa manajemen isu bukanlah aktivitas yang mudah dilakukan. Butuh perencanaan sistematis tentang cara mengidentifikasi isu, kecermatan dalam mengidentifikasi isu utama maupun isu susulan, dan daya analisis tinggi sehingga dapat merumuskan solusi terhadap isu-isu yang telah diidentifikasi. Apapun struktur organisasinya, tim manajemen isu memerlukan figur yang sangat kompeten yang sebaiknya dirangkap oleh public relation. Dan mengapa harus seorang PR? Berikut alasannya. Yang pertama adalah manajemen isu dan krisis sangat terkait dengan aktivitas komunikasi. Isu dan krisis adalah permasalahan persepsi sehingga seringkali isu dan krisis berkembang besar karena kekurangan informasi atau banyak informasi yang kurang jelas. Yang kedua adalah sistem komunikasi tersebut merupakan fungsi dari public relation, membangun relasi publik melalui komunikasi dua arah untuk mencapai kesepahaman bersama. Ketiga fungsi ini dilakukan oleh PR dengan cara yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah memediasi dan memfasilitasi. Yang ketiga adalah bertindak sebagai partner, mitra, atau teman bagi manajemen senior dalam upaya mengatasi berbagai persoalan. Tiga cara tersebut adalah peran manajerial, yaitu berkaitan dengan aktivitas manajemen dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, dan ini adalah aktivitas manajemen isu dan krisis. Selain mesti menempatkan public relation dalam struktur domain coalition, manajemen isu dapat dilaksanakan dengan baik. Manajemen puncak dapat bersedia mendengarkan dan membuka diri terhadap masukan-masukan dari tim manajemen isu. Dan yang terakhir, meskipun PR menjadi aktor penting dalam manajemen isu, seharusnya bersifat diversity, yaitu anggota beragam latar belakang. Anggota tim antara lain berasal dari ahli hukum, riset, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai manajemen isu. Semoga apa-apa yang telah kami sampaikan menjadi manfaat untuk semuanya. Jika memang banyak kekurangan dari kami mohon maaf dan terima kasih.